Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Aku pun di sini alhamdulillah sehat. Maka dari itu aku bisa menyapa teman-teman kembali dengan kegiatan aku hari ini. Nah teman-teman, ini tuh aku udah harus belanja sembako mingguan lagi ya, karena kebutuhan rumah tangga udah ada beberapa yang habis. Seperti biasa untuk belanja bulanan itu aku bikin seminggu sekali. Jadi dalam sebulan itu ada 4 kali belanja bulanan ya. Kalau aku mah nyebutnya belanja sembako mingguan gitu. Nah ini aku belanjanya di minimarket lokal aja. Kali ini yang akan aku belanja ini tuh udah shampoo, karena memang di rumah shampoo-nya tinggal 2 saset gitu. Sekarang aku pakainya yang sasetan kayak gini ya teman-teman. Aku biasanya pakai yang merek Head and Shoulder gitulah, karena cocok gitu di rambut aku, anti ketombenya. Ini aku lagi cari yang varian mentol, tapi kayaknya habis. Ini tinggal satu renteng tok di sini, satu renteng aja ya, yang charcoal gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting ini kan semuanya kayaknya varian Head and Shoulder itu anti ketombe gitu ya. Jadi beli yang sasetan, karena yang botolan tuh sekarang udah lumayan mahal ya harganya. Di Alfa Indo juga udah lumayan mahal. Kalaupun ada promo masih tinggi gitu harganya. Yang kedua, ini aku lagi ambil bumbu soto. Seperti biasa, racik Indofood soto. Karena buat ini ya, stokan di rumah kalau tiba-tiba pengen bikin soto. Lanjut, di sini aku ada beli telur 1 kilo. Harganya 25.000. Jadi telur ini juga salah satu kebutuhan atau stokan yang harus ada ya teman-teman, karena praktis untuk lauk gitu. Termasuk protein hewani juga. Terus ini juga lagi ambil tepung mendoan. Ini juga sering aku pakai kalau misal pengen bikin mendoan atau pengen bikin bakwan gitu ya, pakai yang merek itu yang dari Braling. Lanjut, di sini tuh aku lagi cari-cari di sini tuh kayak nanti cari sandal buat suami juga ya, karena suami aku sandalnya tuh robek. Jadinya pengen beli sandal jepit aja gitu. Dia tuh boros banget sama sandal. Terus ini juga sembari lihat-lihat gitu. Nanti juga aku ada beli beras, cuman beli berasnya di Indomaret ya. Kebetulan minimarket ini tuh bersebelahan dengan Indomaret, karena di Indomaret itu ada beras yang kemasan 2,5 kilo, dan kebetulan setiap minggunya tuh aku butuhnya cuma 2,5 kilo. Karena dalam sebulan biasanya butuh 10 kilo. Lanjut, ini di area tisu aku ambil yang murah meriah. Ini yang merek Nice sama yang Jolly tuh harganya sama 7.000. Tapi akhirnya nanti aku beli yang Nice aja, karena menurut aku tuh tisunya lebih lembut dan tebal, gak gampang hancur atau gak gampang robek. Aku ambil satu aja, kalau tisu sehabisnya ya, pas belinya itu kalau habis. Terus ambil pembalut juga buat stokan, karena kemarin sempat datang bulan terus stokannya habis, jadi aku ambil lagi satu box aja buat jaga-jaga di rumah. Karena kalau di rumah itu udah yang mager kemana-mana, kalau tiba-tiba misalnya lagi dapet gitu ya teman-teman, males gitu keluar-keluar. Dan kebetulan juga harga di sini tuh murah untuk pembalut. Nah ini dia, suami aku nyempil sendal jepit. Sebenarnya ini bukan kebutuhan bulanan ya, tapi memang ini dibutuhkan karena tuh sendalnya tuh udah robek, rusak, jadi kasihan. Jadi belanja sendal di sini aja karena murah gitu. 9.500 yang swallow ini, yang sendal jepit enak juga kan dipakai. Yang penting hanya buat kayak hari-hari gitu, buat kerja juga kadang pakai sendal jepit, karena untuk kalau misal acara-acara formal nantilah ya. Kalau misalnya aku udah gajian nanti aku mungkin bisa belikan. Oke, setelah ambil sendal jepit ini selesai belanjaan untuk di minimarket lokal. Lanjut di Indomaret, aku cuma beli beras ya teman-teman, yang kemasan 2,5 kilo aja, karena memang dalam setiap minggunya butuhnya 2,5 kilo. Karena memang kan belanjanya dibikin seminggu sekali ya. Ini juga upaya supaya menghemat, terus bisa cukup gitu dengan budget 100.000 per minggu yang aku anggarkan. Nah ini di keesokan paginya aku bongkar belanjaan aku ya teman-teman. Ada telur 1 kilo, dan kemarin tuh ada beberapa telurnya yang pecah gitu. Pecah pas sampai rumah ya teman-teman, karena aku berasa malam hari tuh kita berdua shock ada tikus masuk rumah. Jadinya kita lari-lari, terus ini loh kayak menyingkirkan belanjaan di plastik, tapinya kayak lupa bahwa dalamnya ada telurnya. Jadi memindahkan belanjaannya itu kayak yang cepet-cepet terus kerak gitu. Sayang banget ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Tapi tikusnya juga udah keluar gitu kayaknya, karena pas pintu dibuka gitu ya, ada tikus masuk terus langsung
ketahuan sama suami aku, akhirnya keluar gitu. Lanjut untuk tisunya harganya 7.000, untuk pembalutnya itu harganya 6.500, isinya 10 pieces. Terus untuk tepung braling atau tepung mendoan harganya 2.500, beli 2 5.000. Untuk shampoo satu rentengnya 10.000 yang head and shoulder. Untuk berasnya harganya 37.200, tapi aku kemarin pakai plastik karena plastik sampah di rumah aku habis, jadinya yang pil plastik di Indomaret dihargain 300 perak. Pas total belanjaan aku kali ini adalah 106.000, karena bareng sendal jepit swallow suami juga ya 9.500, meskipun itu bukan kebutuhan sembako bulanan atau sembako mingguan, tapi ya memang karena butuh, udah rusak jadinya ya nggak apa-apa ya disempilin. Budget belanja sembako mingguan aku itu 100.000 ya teman-teman, dan kali ini habisnya 106.000 karena nyempil sendal jepit. Nggak apa-apa, karena juga kemarin-kemarin kan agak ada lebih dari belanja sembako mingguannya. Sebenarnya aku itu menganggarkan belanja bulanan dengan anggaran 600.000 per bulannya, cuman memang udah beberapa bulan ini aku bikin belanjanya seminggu sekali dan aku hemat menjadi 100.000 per minggu. Tujuan supaya budget anggaran belanja minim yang aku punya itu bisa dicukupkan. Kayak misalnya sekarang belanjanya tiap minggu itu bener-bener belanja yang butuh, yang bener-bener habis di rumah, jadi nggak nyetok barang yang terlalu berlebihan ya. Dulu pas aku belanja sebulan sekali itu biasanya suka habis budgetnya, karena biasanya aku suka nimbun barang gitu secara berlebihan. Kayak misalnya nih harga beras atau harga sabun atau minyak goreng, kalau beli banyak lebih murah atau beli kemasan besar lebih murah, jadi aku suka belanja yang memang melebihi stokan yang aku butuhin gitu. Jadinya budget anggarannya habis, cuma memang sisa barangnya kadang juga bisa untuk sebulan lebih ya, tapi kan jadi nggak megang uang gitu loh teman-teman. Sementara kita sebagai ibu rumah tangga kan memang harus bisa mempos budgetkan atau memilah-milah, memisahkan budget anggaran yang memang sudah ada pos budgetnya masing-masing. Kadang-kadang kalau nggak bisa dihemat di pos budget belanja ini, mau pegang uang itu dari pos budget mana lagi gitu kan, karena biasanya yang bisa dihemat adalah pos budget kebutuhan seperti belanja bulanan maupun mingguan. Karena untuk tagihan bulanan kayak misalnya untuk listrik, air, terus juga tagihan lainnya yang misalnya punya KPR kayak aku, itu biasanya kan biayanya tetap gitu ya, jadi kita nggak bisa menghemat. Jadi setiap bulannya pasti anggarannya segitu gitu terus gitu ya, nggak bisa dihemat. Kayak misal untuk biaya wifi gitu. Jadi itu paling bisa menghematnya dari anggaran belanja bulanan atau jatah jajan gitu. Belanja mingguan untuk lauk sayur pun kadang-kadang susah ya untuk menghematnya, karena kan itu untuk pemenuhan gizi keluarga, nilai nutrisi. Jadi rasanya tuh kayak kalau misalnya dihemat banget, merasa bersalah gitu, karena memang itu kan sudah jadi haknya anggota keluarga kita untuk mendapatkan nutrisi dari makanan, entah itu kayak gizi seimbang dari protein hewani, serat dari sayur dan buah gitulah. Ya pokoknya kita sebagai ibu rumah tangga minimal dengan budget anggaran yang kita miliki itu bisa cukup ya teman-teman setiap bulannya. Jangan boncos, jangan sampai over budget, karena kalau udah over budget pasti kita kelimpungan, harus mencari dana talangan untuk bisa mencukupkan kebutuhan rumah tangga kita. Nah kalau udah minus, untuk mengatur budget anggaran bulan depannya itu udah agak sulit ya, karena kita udah hutang gitu. Misalnya kita mencari pinjaman gitu di luar untuk memenuhi kebutuhan bulan ini, otomatis pada bulan depannya itu kan harus mengembalikan. Makanya kita harus bisa mengendalikan diri, terutama mengendalikan mata dan selera kita ya teman-teman. Keinginan kita untuk tidak membelanjakan barang-barang yang memang tidak kita butuhin, karena sekarang kita memang bersama-sama atau bareng-bareng lagi menghadapi siklus ekonomi yang memang lagi sulit. Perputaran ekonominya itu sedang tidak lancar, lagi deflasi, juga daya beli masyarakat menurun. Tidak menutup kemungkinan ke depannya tantangan ekonomi bisa lebih sulit lagi. Maka dari itu kita harus jaga-jaga dari sekarang. Minimal kalau sudah berlatih disiplin mengatur keuangan, insya Allah ke depannya akan lebih mudah memanajemen atau mengelola keuangan yang kita miliki. Syukur-syukur dengan berhemat, dengan juga mencari-cari penghasilan tambahan. Di sini pun aku begitu ya. Tetap gitulah ya, usaha untuk membantu perekonomian keluarga.
Teman-teman, itu dia tadi belanjaan aku. Setelah aku tata belanjaannya, ini aku lanjut nyuci baju ya teman-teman. Udah jadwalnya nyuci baju juga 3 hari sekali. Jadi ini aku nyuci 3 hari sekali juga upaya penghematan listrik dan air supaya nggak terlalu boros kalau setiap hari nyuci gitu kan. Karena memang kan di sini aku masih berdua bareng suami aku, jadinya nggak setiap hari nyuci gitu. Memang udah ada jadwalnya. Nyetrika pun kayak seminggu sekali. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Terima kasih ya teman-teman atas sharing-sharingnya juga. Respon baiknya dari teman-teman semua sudah berbagi pengalaman di kolom komentar. Jadi kita bisa saling bertukar pengalaman. See you next video ya. Assalamualaikum. Bye.